kasih kepada segenap keluarga yang ada di Makassar yang telah boleh memberikan perhatian dan berbagai macam bentuk sumbangan partisipasi sehingga dapat boleh diantarkan di rumah duka di tempat ini. Kami tidak mampu untuk sebut satu persatu. Terima kasih juga kepada segenap keluarga yang terus mendampingi suami tercinta ketika harus dia tetap dirawat di Makassar. Juga kepada jemaat Maranatha Patene yang telah boleh memberikan pelayanan. Terima kasih juga kepada segenap jemaat di sekitar kami di tempat ini, bahwa sejak meninggalnya, sejak sampainya almarhum sampai saat ini tidak kenal lelah memberikan kami bantuan baik lewat sumbangsi pikiran, tenaga. Atasnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami segenap keluarga terus berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dalam kehidupan mereka masing-masing, dan di dalamnya akan selalu nyata kasih dan kemurahan Tuhan. Dan yang terakhir, ada begitu banyak kekurangan dan keterbatasan kami, baik dalam menerima Bapak Ibu saudara-saudara, baik dalam menyapa, baik dalam pelayanan. Tentunya ada banyak kekurangan dan keterbatasan pada diri kami, tetapi lewat kesempatan ini kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Berikutnya adalah ibadah. Dalam ibadah ini kita akan dipimpin pelayan firman Bapak Pendeta M. Penin Lambe, Wakil Ketua 3 MPS GPI Papua, dan liturgis Eva Paemba. Sebelum ibadah kita di tengah-tengah duka cita pada malam hari ini, kami datang tunduk diri mengucap syukur atas kemurahan, kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Bapak Pendeta dari Merauke. Itu semua pertanda bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tetap senantiasa menyertai. Dan saat ini Tuhan hamba menjadi pendeta yang akan melayani sehingga dia boleh mampu melayanikan firman di tengah-tengah ini, di tengah-tengah jemaat ini, sehingga kami mampu memahami apa makna sesungguhnya firman ini di tengah-tengah. Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat. Sabdakan
kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita akan membaca litani realita hidup manusia. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, ayo tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita angkat pujian, apa yang dapat memisahkanku.
sari kamau paran lan lino, nami sari kamaren dengan lan lino, nami sa ilala katuan sai lako lan manda sangan napa. Susi kayu di tanan yoran dan wai, susi kayu membuah moke atuna, susi kayu tanglon gondauna tontong sailang kona. Susi duka kana tolino, tutong patongan sangan nabuang, mitulalan limana napasake puang, napudi-pudi puang, tontong say lakona. Susi kayu di tanan yoran dan wai, susi kayu membuah moke atuna, susi kayu tanglon dondauna tontong sai lakona. Susi duka tuana tolino, tutong patongan sangan nabuang, mitulalan limana napasake puang, napudi-pudi puang, tontong say lakona.
yang terkutip di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-15. Sekali lagi bagian pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 116. Kita baca ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Di tengah duka yang mendalam, kami sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus agar firman ini tinggal tetap, memberikan kekuatan dan pengharapan serta kehiburan bagi kami semua yang ditinggalkan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian seorang yang dikasihinya. Demikian sabda firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Bapak Ibu sidang perkampungan yang dikasihi Tuhan, saya hanya berbagi cerita. Ini ceritanya di Papua. Ini kisah nyata. Bapak Ibu, kisahnya ada keluarga Papua tinggalnya di Wamena, Pegunungan Bintang, dan mereka sebagai karyawan di perusahaan Korindo. Ponakan mereka namanya Bergita, karena orang tuanya di Korindo kerja, akhirnya dia titip pesan kepada keluarganya di Wamena, tolong titip anak kami Bergita. Usianya sekitar 15 tahun waktu itu saya tugas. Jadi si anak ini dari Wamena ke Merauke dengan pesawat, dan dari Merauke ke kota Asik itu dengan mobil Hilux. Jalannya cukup parah waktu itu. Ketika dia turun, dia kembali karena tidak diberitahu kepada sopir langsung melanjutkan perjalanan. Pada anak ini tertinggal sampai tiba di kota Asik. Orang tuanya datang cari, kenapa saya punya anak tidak ada. Tanya dalam perjalanan, anak ini sudah hilang kontak dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Bapak Ibu, singkat cerita, waktu itu orang tuanya panggil kami karena saya pendeta di situ. Istri saya juga pendeta. Jadi biasanya logat di Papua itu mereka pergi, kakak pendeta, kakak Marika, saya punya anak Bergita dalam perjalanan, dia hilang, tidak tahu dia kemana. Jadi mereka panggil untuk datang berdoa. Jadi sebelum kami berdoa, kami percakapan pastoral, memberikan penguatan kepada keluarga. Kami asik sekali dengan berbagi cerita. Jadi saya bilang untuk keluarga Kokoya, saya bilang, kakak tenang saja, kita berdoa, pasti Tuhan punya rencana untuk kembalikan Bapak dengan Mama punya buah cinta Bergita. Nama anak ini pasti keluarga ini korektus, kakak pendeta dia nama Bergita. Sudah saya dalam doa bilang, Tuhan, anak terkasih Bergita dalam perjalanan dia. Akhirnya istri saya tertawa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya merefleksikan bahwa ternyata keluarga itu sangat mencintai buah cinta emosional, rasa cinta yang sangat berharga. Mereka taruh kepada pendeta untuk harus berdoa. Akhirnya Bapak Ibu, selalu kalau saya pelayanan,
Saya tulis keluarga punya nama, supaya jangan bilang keluarga ini, ucap keluarga namanya. Itu catatan perjalanan pelayanan saya waktu itu. Ada catatan yang menarik, ternyata ibu ini karena dia korek saya punya kakak pendeta, dia nama Bergita. Selesai amin saya tanya, kakak kenapa? Bapak, saya sayang sekali saya punya anak ini. Jadi kalau Bapak tidak ucap namanya dalam doa, seolah-olah saya akan kehilangan sesuatu. Ternyata Bapak Ibu ini menangis. Kisah-kisah seperti ini simak dari Mazmur 116 ayat 15 hari ini. Mazmur Daud bilang berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa berharga? Alasan apa sehingga Daud mengatakan berharga setiap orang? Daud mengalami hal kerinduan yang dalam bersama dengan Tuhan. Dalam keperjalanan hidupnya, rasa kelam hidup yang dialami oleh Mazmur Daud, ketika dia meneteskan air mata dalam liku-liku pelayanan yang harus dia lalui, Mazmur hanya katakan berharga di mata Tuhan. Tadi pagi saya dengan keluarga Bapak kami berefleksi. Saya panggil kumpul anak-anak 4 orang. Bagi saya bukan soal lamanya hidupnya, tapi bagi saya nilai hidup itulah sangat penting. Akhirnya saya tanya anak yang tua, dalam kandungan mama 9 bulan, kita tidak bisa membayar budi baik kebaikan orang tua selama 9 bulan. Apalagi sampai sudah kuliah, sudah bertumbuh menjadi besar. Saya tanya, kakak adik rasa kehilangan tidak? Bapak Amos duduk karena sakit, memang bebannya berat. Semua berteduh dan diam. Itu berarti ada rasa kehilangan yang sangat dalam. Jadi saya bilang Tuhan tidak pernah meninggalkan keempat buah cinta bersama suami tercinta juga nenek, orang tua, semua keluarga besar. Kenapa? Saya bilang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang pertama, bahwa Tuhan titip Bapak Ibu sebagai alat. Kita semua yang ada di saat ini, Bapak Ibu para pendeta, sebagai manifestasi kehadiran Tuhan, menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Kadang-kadang orang berteriak Tuhan tidak sayang kita. Kadang-kadang orang bilang Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Bapak Ibu menarik satu ayat ini, Mazmur Daud menggiring kita, mengingatkan kepada kita bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang. Karena pemazmur dia merasakan kedekatan rohani, kedekatan emosionalnya dengan Tuhan, hubungan secara intim dengan Tuhan. Akhirnya pemazmur bilang, dia tidak pernah sia-sia kalau dia mati, karena dia berharga. Berharga karena apa? Berharga karena dia dekat dengan Tuhan. Mazmur Daud mau mengatakan kepada kita semua, khususnya keluarga besar yang ditinggalkan, keempat buah cinta. Juga Bapak terkasih, Bapak Amos kadang kita kehilangan istri, mama terkasih, tetapi kita tidak pernah kehilangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, ini penting sekali untuk kita refleksi di malam hari. Kita tidak pernah kehilangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, ini almarhumah ini Ibu Diaken Sarah
melayani di GPI Papua. GPI Papua itu Gereja Protestan Indonesia di tanah Papua, disingkat GPI Papua. Ini almarhumah ini sangat dekat dan berkecimpung dengan dunia pelayanan. Ternyata saya bilang untuk keluarga, bukan soal sedikit hidupnya, bukan soal lama hidupnya, tetapi soal kualitas hidup bersama dengan keluarga dan Tuhan itu jauh lebih penting. Almarhumah dalam jabatan juga sebagai pengurus kompa di lingkup Lasis GPI Papua Merauke, dan pada periode 5 tahun kemarin beliau dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai diaken di Jemaat GPI Papua Petra Diel Merauke. Bukan soal singkatnya, tapi soal kualitas waktu yang hambanya telah gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap keluarga, terhadap pelayanan, tapi juga terhadap masyarakat, dunia kepegawaian di mana hamba ini mengabdikan diri. Sekali lagi, jangan sia-siakan waktu itu dia berlalu tanpa punya makna dalam hidup kita. Tapi gunakanlah sisa waktu ini harus bernilai dan punya makna, supaya dalam bagian pembacaan firman Tuhan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Nenek tadi saya ingatkan bahwa melangkah dengan tulus melepaskan orang tua terkasih, mama tercinta, Tuhan sudah sambut karena hambanya telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup. Bukan soal lamanya, tapi soal kualitas pelayanan, kualitas hidup bersama dengan keluarga, kualitas hidup bersama dengan masyarakat. Tadi siang nenek bilang bahwa pendeta, saya punya anak ini sudah besar, bulan Agustus mau mutasi pindah pegang ada di dalam rumah. Itu bagian ketepatan waktu yang Tuhan nyatakan bagi keluarga. Kadang-kadang kita berpikir hidup saja, dengan waktu dan kesempatan 47 tahun usia sangat luar biasa, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan bagi keluarga besar. Tuhan menolong kita sekalian. Shalom. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi.
Yang mana ini hanya dari debu.